Jadi sebenarnya nggak ada pekerjaan yang susah. Yang bikin susah kita sendiri. Betul. Yang susah adalah makan kepala kita sendiri. Kalau targetnya tinggi berarti kan mereka ngasih kepercayaan pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di Pomet Podcast Komet. Kali ini saya nggak sendirian, udah ada temannya. Boleh diperkenalkan diri dulu? Hai, nama saya Sinta Indriani. Saya sedang di Komet saat ini sebagai apa? Project Koordinator. Project Koordinator. Nah, di episode pertama kan kita ngobrol sama Project Koordinator sama Team Leader, Mbak. Nah, sekarang ini edisi Project Koordinator. Ini edisi masalah kerjaan apa saya main nih? Masalah kerjaan ini kita semua bahas tentang pekerjaan, tentang perjalanan hidupnya Mbak Sinta, bisa gitu. jadi PC sekarang gimana? Iya. Kita tanya-tanya ya. Oke. Yang mau kepo-kepo, yuk disimak ya. Oke, Mbak Sinta berarti manggilnya ya. Mbak Sinta berarti jadi PC udah berapa lama? PIC sebenarnya sih sekitar dari 2016 ya sampai 2016. 2021 ya, hitung sendiri dah. 2016 sampai 2021. 2021 sekitar hampir 5 tahun hampir ya. 5 tahun. 5 tahun. Lama juga ya berarti. Lama. Masih di PIC juga. Terus 5 tahun, wah, satu profesi, berarti udah bisa dibilang senior, ya nggak sih? Biasa aja. Senior lah, kayak saya ini baru 2 tahun kerja, berarti masih junior lah. Oh enggak lah. Itu enggak, biasa aja, nggak ada senioran kita mah. Pernah ngerasa jenuh nggak tapi Mbak? Kalau 5 tahun nih jadi PIC ngerjain itu aja gitu, bosen nggak kira-kira? karena saya menikmati pekerjaan ini dan saya menyukainya gitu ya, ya udah gitu, enak aja di bawahnya. Kalau dibilang pernah bosen sih enggak ya, tapi kalau saat-saat ketika menghadapi suatu masalah yang memang kadang kita lagi kepentok nih, maksudnya kepentok pengen cari solusinya mentok, bukannya bosen ya, itu yang namanya ya, cuman lagi mentok namanya. Oh, capek. Iya, capek. Pasti ada butuh rehat dikit nih otak gitu. Tapi kalau dibilang bosen sih alhamdulillah so far sih enggak, karena saya menikmatinya. Mantap. PIC dari 2016. Ya. Sebelum 2016 kerja jadi apa? Prosesnya sih saya dari awal dari SPG. Oh, dari SPG. Wah, udah pasti SPG. SPG tahun berapa waktu itu? Masih ingat nggak? Oh, masih ingat. Dari 2006 pokoknya udah jadi SPG. Saya sih pokoknya udah menikah sih saat itu gitu, jadi SPG dari 2006 sampai ya pokoknya 2015 lah katakan gitu. 2006 sampai 2015. Itu 2015 maksudnya udah proses sampai ke TL ya, leader. Kalau SPG-nya sampai 2010 deh. 2010. Berarti jadi TL juga 5 tahun. 5 tahun. Habis itu 2016. Oh, berarti 15 ke 16 sebagai masih TL. Oh, masih TL. Berarti dari 2006 jadi SPG sampai 2015 jadi TL. Terus 2016 sampai sekarang jadi PIC gitu. Berarti udah 2006 sampai 2021 itu berarti udah berapa tahun lebih? Harusnya udah jadi manajer. Cuma sayangnya yang mau nawarin posisi saya manajer mikir lagi. Iya, harusnya jadi manajer. Iya, masalahnya yang menawarin saya itu mikir lagi cocok enggak untuk posisi itu. Siap. Tapi kalau ini cuman berandai-andai ya. Iya, andai. Ya, Mbak ya. Kalau misalkan andainya yang indah ya, kalau andainya ini nggak mau. Andainya yang indah. Iya. Misalkan kalau nggak jadi PIC nih sekarang, kira-kira seorang
Mbak Sinta Indriani tuh jadi seorang yang kayak gimana, kerja apa kira-kira? Kalau bukan PIC ya misalnya, ada pernah kepikiran nggak kira-kira? Kepikiran sih enggak ya. Punya cita-cita juga dulu, saya cita-cita guru tapi lari ke sini dunia Tapi retail. pernah nyoba jadi guru nggak? Kayak benar-benar sekolah guru, kayak terus ngelamar jadi pengen jadi guru gitu? Kalau nggak pernah ya ngelamar jadi guru ditolak. Kagak ada yang mau, maksudnya kayaknya mungkin belum cocok. Tapi kalau pas saya jadi TA dibilang saya kayak guru, makanya saya juga bingung ya. Itu mungkin yang nolak saya belum tahu potensi saya. Oh iya bener. Pas jadi TL malah dibilang kayak guru. Kayak guru, karena ngadepin tim itu kan memang nggak mudah ya. Kita menghadapi, ketika jadi SPG kita kan hanya menghadapi produk, barang yang gampang kita atur. Tapi ketika menghadapi jadi seorang leader, kita menghadapi orang, mengenali berbagai macam karakter orang, dan itu tidak mudah. Cara handle mereka pun nggak bisa kita samakan gitu. Nah memang selama ini mungkin konsep yang saya terapkan di tim itu lebih kepada merangkul, mengajak gitu. Makanya dibilang kadang saya dibilang kayak guru gitu. Kayak guru. Nih, kalau yang kita yang udah kenal Mbak Sinta bahkan sampai dipanggil mami ya. saking ketuaan ya. Saking mengayomi gitu ya. Nggak tahu deh kalau itu penilaian orang ya. Kalau saya sih ngerasa biasa aja. Nah, balik lagi nih Mbak ngomongin soal tim. Iya. Berarti dari tahun 2015 sampai sekarang pengalamannya udah banyak nih handle tim gitu ya. Pasti kan namanya tim banyak banget nih karakternya, ada yang manis, ada yang selin gitu ya. Nah, pernah nggak sih kayak ada satu pengalaman kayak misalkan ini ngeselin banget nih, nggak bakalan gue lupa nih sampai kapanpun gitu, atau pengalaman yang kayak manis banget nih, pengalaman indah banget yang nggak bisa dilupain gitu selama handle tim SPG? Kalau saya tuh pernah handle tim, bukan SPG sih, lebih ke bukan SPB, MD. Oh MD. MD itu waktu itu MD apa nih? MD salah satu brand, pokoknya salah satu. Maksudnya MD itu pekerjaan kayak Oh, gimana? MD itu merchandising, mereka sih lebih kepada merchandising ya, memajang, menawarkan barang segala seperti itulah. Tapi ini MD-nya bukan cewek, laki. Oh laki. Nah gimana tuh handle? Saya punya tim saat itu 38 laki semua dan saya perempuan sendiri. Tahu dong? Iya. Saat-saat kalau kayak gitu tuh MD-nya ada yang iseng, ada yang nakal, Apa ada yang goda-godain gitu? Udah pasti kalau kayak gitu. Tapi itu mah udah ibaratnya saya nggak pernah, ya biasa aja lah gitu lah ini, karena memang kan dimanapun juga kita kalau saya punya prinsip, saya memang bekerja untuk keluarga, jadi saya berusaha tidak neko-neko. Makanya ketika saya MD handle 38 MD yang laki semua nih, itu sebenarnya suatu challenge buat saya ya, karena kalau MD laki itu kalau dibilang bener nggak? Ya. Oh enggak, kalau kamu soleh ya. Gue soleh. Ini karena depan kamera saya iya. Karena saya ngerasain saya punya anak kebetulan laki semua. Jadi saya tahu tuh bagaimana bandanya laki-laki lah, katakan kayak gitu. Nah, ini apalagi MD yang memang contohnya, Pak. Oh, contohnya tuh langsung geledek tuh. Iya, langsung geledek. Wah, kenakalan laki. Kenakalan laki yang kalau kita ketika kita kasih treatment ataupun kita arahkan bukannya serius, malah itu yang tadi godain lah ataupun misalnya ngeledek-ledek seperti itu gitu. Dan nggak serius gitu lah gitu. Dan kadang kalau yang laki itu memang spontan gitu, benar-benar yang memang nggak suka ya nggak suka depan mata kita gitu. Beda kalau cewek kan kadang masih mau ngomong nggak suka juga masih segan, masih segan. Beda sama laki-laki. Sampai saat itu tuh saya dalam hati saya punya challenge, dalam waktu 3 bulan saya nggak bisa menaklukkan mereka nih 38 orang ini, saya akan resign, saya bilang gitu, saya akan mundur. Gitu. Itu iya. Challenge ke diri Mbak sendiri? Iya, karena kebetulan MD-nya itu kan areanya Jabodetabek yang memang karakter dari daerahnya beda-beda. Nah, ada yang benar-benar yang paling kasar dan ada juga yang memang paling kasar apa nih, omongan gitu? Bahasa. Okay. Nah, tapi akhirnya ketika saya punya challenge seperti itu, saya bilang kalau memang dalam 3 bulan mereka tidak mengikuti aturan ataupun memang standar kita, saya akan resign.
Nah, alhamdulillah dalam 3 bulan itu malah tersistem gitu. Mereka yang tadinya bandel, nggak mau ngirim laporan, nggak mau mengirim hasil pekerjaan mereka gitu ya. Tapi benar-benar akhirnya bisa terarah gitu. Dan saya ngerasa di situ puas. Gitu. Wih, hebatnya, luar biasa nih Mbak Sinta, pengalamannya udah banyak. Emang sih kalau misalkan menghandle apalagi cowok ya, maksudnya beda gender sama kita tuh agak susah gitu. Iya, betul. Sama sebenarnya yang saya handling sekarang ini juga sama waktu itu di awal saya handling project ini yang sekarang saya handle itu juga challenge juga tersendiri J. Karena apa? Kebetulan saya handling yang project ini kebetulan kebanyakan yang usianya di atas saya. Oh gitu. Iya, jadi itu challenge nih. Karena menghadapi mereka itu tidak seperti menghadapi anak-anak muda saat ini, ya kan? Beda tuh cara, makanya saya juga berusaha masuk dulu kalau saya setiap masuk ke dalam suatu tim, mengenal dulu karakternya. Nah, saya lihat nih bagaimana cara handling si SPGA, si SPGB, si SPGC gitu. Ya, alhamdulillah lambat laun dalam 3 bulan sama. Saya selalu punya waktu berusaha mentargetkan di dalam untuk saya sendiri 3 bulan saya harus bisa taklukkan gitu. Ya alhamdulillah sih. Taklukkan gitu bahasanya. Alhamdulillah sih gitu. Ya saya sih nggak mau, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih di proyek ini. Iya. Tapi pernah kepancing emosi nggak sih sesekali? Kepancing emosi udah pasti sih gitu. Kalau kepancing emosi udah, tapi balik lagi. Kalau saya tipikal berusaha mengambil segala sesuatu itu positifnya dulu. Saat ketika kita, terutama adalah saat kita dikomplain, ya kan, saat kita ditegur, pasti dong ada rasa defensif ya dari diri kita. Apaan sih gitu? Karena aku udah bener kerjanya, kan aku udah sesuai gitu ya. Itu udah pasti itu, ya kan? Ego kita yang berbicara pertama gitu. Tapi balik lagi saya berusaha melihat ketika saya dikomplain ataupun misalnya ditegur, saya berusaha positive thinking. Oh, itu cara mereka memperhatikan saya gitu. Makanya saya berusaha berarti mereka komplain atau negur saya bukan karena mereka tidak suka, tapi memang karena mereka itu perhatian dengan saya gitu sih. Berarti kalau kepancing emosi ya pernah. Udah pasti. Manusiawi ya pancing emosi. Kalau misalkan nangis, pernah nggak sih sampai kayak ini? Aduh, ngeselin banget nih sampai nangis gitu gara-gara tim nih. Pernah nggak? Enggak sih. Enggak. Sampai nangis sih enggak. Alhamdulillah saat sofa tim yang saya handling sama ini sih good lah gitu. Nggak sampai bikin saya nangis. Oke. Nah tadi kita udah ngobrol. Sekarang saya mau ajakin main games sedikit aja. Yeah. Gitu ya. Nih saya udah siapin. Ini ada pilihan, ada no, sama ada yes. Jadi tinggal kalau pilih aja Mbak Sinta yang mana, yes atau no ya. Saya bacain pertanyaannya. Oke. Kita masuk di segmen games yes or no. Oke. Tadi jawab ya. Menurut Mbak Sinta, yes atau no nih, sekolah tuh harus sampai sarjana? Yes. Kenapa alasannya? Karena pendidikan itu memang sangat penting ya. Itu bukan hanya untuk membuka wawasan kita, pengetahuan kita, tapi juga setidaknya bisa membantu kita membentuk karakter atau kepribadian kita juga gitu. Itu menurut saya gitu. Walaupun nggak semua orang yang berpendidikan tinggi itu memang punya adab atau etika yang baik, tapi setidaknya ada pengaruhnya sebagian besar gitu sih. Seenggaknya jadi lebih mudah menjalani hidup kalau tahu pengetahuan gitu ya. Oke. Nanti jawabannya kasih lihat ke teman-teman nih. Oke, nomor 2. Menurut Mbak Sinta lebih enak tempat kerja atau kantor tuh dekat sama rumah atau yang jauh dari rumah? Itu pilihan ya? Pilihan. Saya salah nih. Harusnya yes or no. Setuju nggak kalau tempat kerja itu dekat sama rumah? Setuju dong. Udah pasti. Alasannya? Ya, yang pasti sih udah lebih irit dong. Itu dulu. Berarti gitu. lebih ke
transportasi ya, Iya. biaya transportnya lebih minim. Lebih minim, padahal mah sebenarnya saya sih areanya apa sih kerjanya di lapangan gitu. Tapi tetap kalau kantor lebih dekat, satu bukan selain lebih iritnya bukan hanya dalam ekonomi ini ya, bukan Materi. hanya materi, tapi juga tenaga juga gitu. Oke. Pengaruh juga. Kan kalau misalnya jauh-jauh macet pula, capek kan. Oh iya, udah stres kerjaan, stres di Stres jalan. lebih baik kalau dekat kan lebih enak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Mbak Sinta tuh kerja tuh setuju nggak kerja harus sesuai sama passion, sama apa yang dia suka? Setuju atau enggak? Setuju. Setuju terus dari Setuju. tadi. Ya, karena apa? Kalau kita memaksakan diri yang bukan passion kita, yang ada hasilnya kurang baik. Betul nggak? Oh, berarti kalau emang nggak passion jangan dipaksain. Tapi intinya yang pertama adalah cintailah pekerjaanmu gitu. Ya karena gimana pun juga itu adalah pilihanmu. Ya. Seperti milih pasangan hidup, jangan salah ya. Oh iya, betul. Jadi harus mencintai pekerjaannya kita supaya ngerjainnya juga nggak kepaksa. Bisa menikmatinya. Setuju. Ih, kayak guru ya. Bisa aja. Bisa jadi belajar nih, Mbak. Iya, boleh. Sama-sama, aku juga masih belajar kok. Udah tuh aja masih belajar. Siap. Berikutnya nih, ada lagi. Setuju nggak target itu malah bikin kerja jadi loyo? Malah jadi, aduh target nih. Gitu. Enggak lah. Nggak setuju? Enggak. Kalau saya menganggap target itu adalah challenge. Tantangan. Bagaimana bisa melewati tantangan tersebut. Kalau targetnya tinggi, Berarti kan mereka ngasih kepercayaan pada kita kan, ya kan, oh ini orang bisa di challenge, bisa ditantang. Nah seperti halnya saya selalu treatment ke SPG saya, target itu bukan suatu yang membebankan, tapi adalah challenge. Makanya mereka ketika saya kasih target berusaha memaksimalkan, karena saya berusaha memberikan pola pikir ke mereka, target bukan beban tapi adalah challenge. Target adalah challenge. Jadi kalau dikasih target jangan langsung ngambek. Iya. Kalau ngambek yang ada bagaimana targetnya bisa capai. Tapi kalau kita anggap suatu challenge, tantangan yang mesti kita lewatin gitu ya, sedikit demi sedikit dengan support dari kita juga dong gitu, motivasi dari kita sebagai leader mereka, insya Allah gitu mereka bisa mencapainya, melewatinya. Jadi kalaupun terlihat tinggi tapi harus semangat dulu buat coba dikejar. Jadi kalau saya berusaha jangan lihat angkanya, dikatakan jangan lihat targetnya dulu, tapi kita berusaha dulu prosesnya nih. Prosesnya ini seperti apa? Ayo sama-sama gitu. Dan ketika mereka mengejar targetnya itu ataupun berusaha menaklukkan challenge-nya itu, kita berusaha selalu di samping mereka gitu. Hebat ya. Enggak, biasa aja. Ini saya jadi pengen interview timnya Mbak Sinta nih, gimana nih? Ya boleh, ada yang base SPG yang selalu base SPG, keren loh, boleh sesekali. Next episode kita udah dengar dari leadernya, kita mau dengar dari timnya. Insya Allah tim saya selalu semangat, selalu. Saya terus terang sangat salut dan sangat bangga dengan tim-tim saya, terutama tim saya saat ini. Karena dengan kalau saya melihat rata-rata usia mereka yang memang katakan beda mungkin sama proyek lain yang muda-muda, tapi kalau untuk semangat mereka ya, udah wah salut dah, karena bisa dilihat dari insentifnya. Oh iya, balik lagi. Oke, nah ini terakhir. Ini pertanyaan basic yang paling mendasar, tapi banyak yang suka salah sangka. Setuju nggak dibilang jadi SPG itu gampang sebenarnya? SPG mah kerjaan gampang, cuma nawarin jual barang gitu doang. Setuju atau enggak? Kalau versi saya? Ya. Kalau versi saya setuju aja. Karena balik lagi pola pikir kita. Oke. Bagaimana kita melakukan? Pertama adalah melihat dan melakukan pilihan kita, ya kan? Kalau saya gitu. Seperti halnya kan dulu kan orang jadi SPG, kalau SPG mungkin hal yang mudah, jadi tim leader.
team leader itu sulit gini gitu. Tapi ternyata sebenarnya balik lagi tergantung pola pikir kita sendiri. Pun jadi SPG pun kalau kita bilang mudah, kita akan bagaimana berproses itu menjadi mudah. Jadi balik lagi ke pola pikir sih menurut saya. Jadi sebenarnya nggak ada pekerjaan yang susah. Yang bikin susah kita sendiri. Betul. Yang susah adalah makan kepala kita sendiri. Oh iya. Itu yang selalu kata-kata yang saya selalu ingat ya dari manajer saya. Dia selalu target itu bisa kalian capai gitu. Kalian sampai kami juga ditampilkan atau dikasih lihat video bagaimana orang bisa memikul batu sendiri. Mungkin bukan hanya puluhan lah kata batu bata, dia bisa mengangkat. Makanya dari situ termotivasi gitu. Karena apa? Manajer saya berkata semua hal itu bisa kita capai, bisa kita lewatin, bisa gitu. Hal yang sesulit apapun bisa. Yang nggak bisa kita capai adalah, ataupun yang bisa kita lewati adalah, yang nggak bisa kita lewati makan kepala kita sendiri. Nggak bisa kan makan kepala nih, ya kan? Iya kan? Nggak bisa. Berarti segala sesuatu itu bisa. Sesulit apapun itu bisa kita lewati. Tergantung balik lagi bagaimana kita memandang hal tersebut. Katakan kalau kita dihadapkan suatu masalah, ya kan? Kita melihatnya itu sebuah bola besar atau satu titik. Saya melihatnya sebagai bola besar. Kalau bola besar, ya itulah yang akan terjadi. Berarti masalahnya kemungkinan adalah kemungkinan masalah yang besar. Okay. Tapi kalau kita melihat hanya satu titik, bola aja bisa kita lewatin, masa hanya satu titik, bisalah kita lewatin. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu, seberat apapun, ya kan, tantangan, target, challenge, tergantung kita melihatnya. Itu sih. Berarti hebat ya. Aduh, saya makin penasaran aja nih sama timnya nih. Mau denger langsung. Biasa aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Sinta udah sama-sama. sharing-sharing bareng sama teman-teman Pomed di sini. Luar biasa ya, cita-cita jadi guru tapi malah jadi PIC yang mengajar seperti guru. Mudah-mudahan ada yang kita ajarkan bermanfaat ya. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Mbak Sinta. Terima kasih teman-teman Pomed. Kalau misalkan ada mau request profesi apa lagi ya, misalkan tim leader yang mau kita interview, atau SPG atau MD, tadi sempat disebutin MD, nggak apa-apa, nanti tinggal tulis aja di kolom komentar. Atau misalkan kenal sama tim leader atau leadernya yang mau kita interview, atau teman-teman SPG-nya yang mau di interview di Pomed, juga bisa komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa buat like, subscribe, sama buat share-nya ya. Oke. Kita ketemu lagi di next episode dari Pomed, dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan terima kasih buat Mbak Sinta buat ilmu-ilmunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Bisa mudah-mudahan nggak bosan ya. Nggak bakal bosan, ilmunya banyak banget. Sedikit dibandingkan ilmu yang Allah kasih mah, sedikit kita mah. Oke, ya. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.